Hiburan itu penting, tapi cari duit buat liburan, belanja itu lebih penting. Top Road, satu-satunya pialang berjangka yang memiliki 2 platform trading. Trading di Top Road, kamu bisa transaksi kapanpun kamu mau. Kecanggihan platform trading Top Road memberikan solusi yang tepat buat kamu. Mulai pengalaman tradingmu sekarang. Welcome semuanya, balik lagi ya di webinarnya Bang Jai, jalantraders.com. Ini sebelumnya juga banyak yang request ya, Bang kenapa sih di buy turun, di sell malah naik ya kan, kadang bingung ya. Strateginya udah coba Bang pakai support resisten, pakai Fibonacci ya, pakai moving average dan lain-lain, yang ada malah selalu terbalik gitu loh. Apa kabar teman-teman semuanya yang hadir di sini? Ada Bang Ali, ada Om Majid, ada Mbak Sherly ya, ada Om Jaya, ada Gocenda ya, ada Om Johan, saya sapa semuanya, Om Kolis, Om Judika, Om Muhammad Ferry, Om Dio, ya, Om Irwan dan Om Yana ya. Welcome di webinar pada malam kali ini. Semoga kita nanti ada live trade ya di gold tentunya. Jadi perlu di disclaimer sekali lagi, nggak perlu teman-teman ikut open posisi ya, karena ini juga analisa yang saya juga entry juga, jadi nggak harus teman-teman ikutin, tapi pelajarin dulu beberapa teknik yang saya terapkan nantinya. Jadi perlu di disclaimer ya, rugi ataupun profit ya itu teman-teman sendiri yang menentukan gitu. Oke. Jadi yang namanya trading ada rugi, ada untung ya dalam kesehari-harian, apalagi scalping ya, pakai time frame yang lebih kecil M1, M5 sampai A1 buat pandangan analisa jangka, ibaratnya di scalping ya. Di scalping itu buat jangka panjangnya itu kita melihat outlook marketnya secara garis besar itu di A1 mentoknya. Jadi untuk triggernya di M5 maupun di M1, kadang di M15 juga bisa. Jadi tergantung dari waktunya, misal kayak ini jam 7.40 WIB ya, nanti jam 7.45 biasanya ada candle confirmation yang udah terbentuk. Nah itu bisa dijadikan patokan ya untuk konfirmasi. Jadi M1 udah terbentuk, M5 udah terbentuk, dan M15-nya udah terbentuk. Jadi saling berkaitan semuanya di 745 misalnya gitu. Jadi perlu di disclaimer sekali lagi bahwa ini hanya saran, kalaupun teman-teman nantinya profit ya maupun rugi ya itu hak dari teman-teman sendiri buat yang menentukan untuk trigger atau tidak, atau membuka posisi atau tidak. Oke, jadi beberapa ada request dari peserta sebelumnya, Bang kenapa sih Bang kalau saya itu habis nge-buy ya kan harga turun. Nah terus
kalau nge-sell malah naik gitu. Kadang udah kena stop loss baru balik. Nah, seperti itu ya. Itu enggak apa ya? Maksudnya enggak teman-teman sendiri yang merasakan hal seperti itu, tetapi saya juga gitu loh. Tapi saya mempunyai bumbu ya. Bumbu itu buat melengkapi bagaimana ketika kita terus-terusan dihadapin market yang seperti itu. Analisa udah bener nih misalnya. Nah, tetapi market itu selalu bertolak belakang gitu loh dengan apa yang kita harapkan. Misal kita mau open posisi sell kan kita mengharapkan harga turun nih. Nah, mengharapkan harga turun, tapi ternyata harga malah naik gitu. Jadi pada malam kali ini saya sampaikan atau saya mungkin bisa ngasih petunjuk ya sedikit banyaknya tentang mengenai fenomena ini gitu loh. Jadi banyak sekali trader-trader newbie khususnya kebingungan. Loh Bang, saya pakai support resisten, saya buy di support, ternyata harga malah turun. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang kita juga terburu-buru juga buat entry ya, nggak nunggu konfirmasi harga ataupun melihat apakah akan turun, apakah akan naik, terus analisa kadang kurang matang, terus main hajar aja gitu, langsung open seperti itu. Oke, salam kenal juga buat Om Johan ya. Jadi pada malam ini saya akan sedikit banyaknya bahas tentang mengapa sih di buy turun, di sell malah naik gitu. Dan ada nanti live trade ya. Kalau saya lihat di gold di M15 ini masih berkutat ya di area supply ya di M15. Kalau teman-teman bisa lihat, saya share screen sebentar. Sambil kita ini ya, sambil kita ngobrol-ngobrol santai, kita diskusi ya. Jadi di M30 ya, di M15 kalau saya menganalisa itu naked ya, ibaratnya tanpa indikator atau apa, hanya mengandalkan garis-garis atau tools yang di bawah sini. Teman-teman bisa lihat ya, di bawah sini. Nah, ini ada tools kayak Fibonacci, terus ada garis horizontal, terus trendline ya. Sambil ini ketika open posisi biasanya saya kasih misal ngirim sinyal ya, misal sell ya, misal sell atau buy. Nah, ini ya, yang biru ini area take profitnya, yang merah ini area stop loss-nya misalnya, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat pada malam ini ya, gold ini harganya sesuai yang di market pada saat ini. Oke, nah kalau kita lihat gold ini sedang mengalami kenaikan. Kalau dilihat di time frame H1-nya, nah mengalami kenaikan. Jadi ini bisa dilihat udah break trendline, seharusnya dia naik lagi nanti kemudian turun ya, kemungkinan ya. Oke. Mengalami tren naik ya, panjang ya ini ya, mengalami tren naik. Nah, kemungkinan gold ini akan turun untuk jangka pendek ya. Perlu di disclaimer untuk jangka pendek. Kalau kita melihat untuk jangka panjang ya, kita melihatnya di time frame yang lebih besar lagi gitu. Kayak daily ataupun 4 ya, semi swing ya. Nah, ini masih mengalami uptrend ya. Ini masih di area support di 4. Oke, 4 nanti jam 8 baru ini konfirmasi. Kalau konfirmasi ini doji dragonfly, kemungkinan gold masih bisa naik untuk di time frame 4. Nah, kalau untuk di time frame kecil kita pandangannya ya, untuk scalping kita ibaratnya kalau kata orang-orang itu trading cepat ya. Kita mau open posisi biasanya sehari itu bisa sampai 20 kali sampai 30 kali ya.
pakai scalping ya di H1 atau M30. Untuk analisanya, untuk triggernya bisa pakai M5 ataupun M1. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari H1 sendiri kita lihat trennya dulu, trennya up ya, up terus dia nge-breakdown area trendline-nya, teman-teman. Jadi ini major trennya udah di breakdown ya, udah di breakdown. Kemungkinan dia akan berbalik ya, berbalik turun. Oke, berbalik turun. Kita gambar minor trendline-nya dulu. Oke, nah seperti ini. Nah, selnya di mana? Selnya untuk dia satu kita lihat di area sini. Terus untuk apa? Cari area support resisten atau supply and demand-nya, kita gambar dulu areanya. Nah, ini konfirmasi. Oke, nah ini ya. Biasanya kalau pas udah nge-breakdown ini ya, nge-breakdown area sini ya, nge-breakdown area demand yang di sini, biasanya kita trader scalping ini buru-buru nih, buru-buru open sell ya, open sell di sini nih. Nah, biasanya buru-buru ya, seperti tadi sebelum saya buka webinar ini, kayaknya sell enak nih, tapi belum konfirmasi ada bearish candle yang ada di daerah sini ya. Jadi ngambilnya ya 40 pip ya untuk di gold ya. Jadi belum ada candle konfirmasi ya di sini. Jadi ini masih belum konfirmasi, atau ibaratnya itu prematur entry ya, terlalu terburu-buru, terus nggak ada candle yang konfirmasi, yang ada malah terbang ya. Jadi harap ditunggu dulu. Oke, ini udah 49 ini udah konfirmasi ya. Candle ini cuma belum ada candle bearish. Jadi ini masih nunggu ya. Nah, ini di area sini untuk gold masih belum ada candle turun atau candle bearish ya. Yang konfirmasi di M5 juga sama. Di M1 seharusnya bisa ya buat entry, cuma ini masih kalah ya, maksudnya sellernya masih kalah dengan buyer karena candlenya sedikit ya. Kalau teman-teman pernah pelajarin candle pattern tentang engulfing, biasanya nah seperti ini ya, candle berikutnya ada turun lagi 3, itu udah konfirmasi buat harga akan turun, atau mungkin dia pas turun lagi ke bawah. Jadi seperti ini, turun ke atas ya. Nah, dia nggak sampai break ke atas lagi ya, nggak sampai ke atas lagi misalnya. Terus ada konfirmasi lagi, yang ini yang dinamakan adalah double top ya, di M1 ya. Oke, nah ini konfirmasi ya, konfirmasi buat turun. M1, M5, nah, oke, ini baiknya kita sell ya. Kalau sekarang ini baiknya kita sell dengan stop loss di 18.2570 dengan take profit di area 18.22. Oke. Nah, sambil kita tunggu,
nanti bagaimana ya hasilnya. Jadi ini buat pembelajaran juga bagi teman-teman. Oke, langsung turun ya. Jadi mengenai hal ini, jadi harap dipahami. Jadi harus sabar ya. Jadi scalping itu harus sabar. Scalper ya, trader scalper kadang lebih sering kadang kena stop loss-nya, maka dari itu risk and reward-nya minimal itu 1:1. 1:1 pun itu terlalu maksa ya. Terlalu maksa banget. Ini 1:1,6 ya. 1:1,5 lah kurang lebih dipotong spread. Jadi seperti itu. M5 oke. Terus tinggal 3 menit lagi kalau konfirmasi seperti ini kemungkinan besar dia akan lanjut turun lagi. Didukung oleh area supply ya, yang garis ini ya, abu-abu ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi trader scalping itu lebih banyak kita menganalisa ya. Jadi lebih waktu yang kita utarakan ya di market itu lebih intens ketimbang kita menjadi intraday trader atau menjadi trader yang swing. Jadi teman-teman bisa pelajarin bagaimana sih cara menyikapi diri kita sendiri tentang lebih cocok mana ke kita. Kita mau jadi trader yang lebih sabar atau pengen cepet-cepet atau pengen pengen lebih santai. Nah, itu teman-teman bisa pelajarin di YouTube saya yang video pertama itu kenalin dulu diri kita itu sebagai trader apa gitu loh. Apakah trader scalper, apakah trader intraday, ataukah trading swing ya. Yang analisanya kadang kita mau entry pun nunggu berbulan-bulan baru kita masuk di market gitu loh. Oke, jadi ini langsung terjun ya. Jadi kalau udah kayak gini biasanya saya kasih stop loss plus ya, stop loss plus atau di bawahnya ini ya, di bawahnya. Jadi seperti itu. Jadi ini contohnya kalau kita entry ataupun analisa ya, analisa di market. Oke, terus selanjutnya apakah nanti misalnya nih Bang, terus turun ke sini terus dia naik lagi. Nah, entry terbaiknya adalah yang di area-area garis trendline ini, trendline minornya ya. Kalau kita lihat di A1 kan kelihatan jelas tuh trennya ya. Oke. Nah, kita cari sell-sell aja gitu loh. Sell di sini atau sell di sini. Kan ini udah berubah, trennya udah berubah. Kadang setelah dia break area trendline ya. Ketika dia break area trendline itu dia bikin wave gini ya, wave turun ya, dia satu ya. Terus dia naik lagi ke atas atau di area resisten ya, atau di area trendline ini, terus dia lanjut turun lagi. Jadi cari konfirmasinya di sini ya, cari konfirmasinya. Jadi kalau udah kayak gini ya mindset kita ya sell aja gitu loh. Karena dari menurut tekniknya Elliott Wave ya. Jadi kalaupun higher-nya ini udah nggak ke-break ke atas, kemungkinan dia akan lanjut turun lagi. Dia bikin higher low, terus bikin higher low lagi, bikin higher low lagi. Jadi trennya udah berubah. Kalau kayak gini ya jangan di apa? Jangan di buy. Iya, jangan di buy gitu loh. Kalau di buy ya akhirnya nyungsep. Nah, seperti ini ya. Di M5 ini udah mau take profit ya. Satu ya tadi. Nah, ini ya. Udah take profit. Nah, kayak gini udah di close aja karena ini udah ada pembalikan. Kemungkinan dia akan naik lagi ini. Jadi ibaratnya itu TikTok ya, bukan TikTok aplikasi yang joget-joget. Jadi TikTok gitu. Jadi cari area. Nanti di atas lagi sini ya sell lagi. Misal dia bentuk kayak tadi sebelumnya saya sampaikan, dia bentuk double top nih. Nah, double top ya di sell lagi. Nah, itu kan naik ya. Jadi seperti itu. Jadi transaksinya cepat gitu loh. Jadi yang namanya scalping itu kita opennya cepat, terus close-nya juga cepat
Jadi seperti itu. Loh Bang, kenapa sih Bang kok nggak buy langsung di sini? Ya, karena ya itu tadi, kalau kita nge-buy di sini ya otomatis turun ya. Kemungkinan masih bisa lanjut turun karena trennya udah berubah gitu loh. Makanya itu ya kalaupun udah profit sampai di sini udah ada candle yang udah konfirmasi ya di M1 udah naik, kemungkinan dia akan naik. Nah, nanti tunggu dulu konfirmasi naik lagi baru kita entry lagi, sell lagi seperti itu. Jadi harus sabar. Jadi kita itu dibayar menjadi trader ya. Trading online seperti ini itu kita ya kerjanya nunggu momen gitu loh, nggak asal entry. Jadi lebih baiknya ya kita harus sabar nunggu momen itu gitu loh. Kalau udah kayak gini tunggu dulu dia naik lagi ke atas atau mungkin cari pair lain, kita analisa lagi seperti gold ini ya gitu. Jadi scalping ini bisa di pair manapun, menggunakan trendline, menggunakan super resisten atau supply and demand, bebas ya di pair manapun, 28 pair di forex dan komoditas ya, di oil ya. Jadi menurut saya sarannya cari broker yang spreadnya lebih tipis gitu. Lebih tipis ya seperti di Top Grow broker lokal yang spreadnya tipis ya. Untuk di XAU USD spreadnya 0,40 itu udah lebih murah ya ketimbang ada di broker luar juga ada yang spreadnya ada yang lebih besar lagi gitu loh. Tapi ada juga yang lebih kecil gitu loh. Nah di broker Top Grow juga spreadnya 0,40 dan itu fix ya. Misal ada news ya, Danus misal NFP dia tetap spreadnya tetap 0,40 nggak melebar gitu. Terus mau tutup market ya spreadnya tetap. Biasanya kan mau tutup market kita pasang stop loss di sini kena spread dari broker luar misalnya. Itu udah kena stop loss, spreadnya udah melebar. Itu mau tutup market jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh, jam 5 subuh itu kalau kita mau tutup market nih harian ya itu spreadnya biasanya kalau di broker luar itu suka ngelebar. Nah itu kelemahannya broker luar. Tapi untuk di broker lokal enaknya dia spreadnya fix ya. Jadi nggak ngefek ya. Ada news, ada tutup market ya mingguan ataupun harian itu fix spreadnya. Jadi lebih baiknya kalau scalping seperti ini carilah broker yang spreadnya yang tipis ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau misal spreadnya 0,80 ya misal kita entry di 2445 ya. Misalnya kita TP tadi di sini ya 2240. Kita dapat harganya di 2385 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekitar contoh bagaimana kita scalping. Oke. Terus jika nanti ada posisi lagi kita entry ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi utama, yaitu kenapa sih di buy turun, di sell malah naik gitu loh. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita nggak sabar itu yang pertama ya. Terus nanti kita bahas. Terus apa aja yang kita bahas? Kenapa bisa terbalik seperti itu? Nah, terkadang kita emosi nih dengan open posisi. Kita ternyata market tidak sesuai nih dengan analisa kita. Nah itu bagaimana sih kita menyikapinya gitu loh. Terus contoh kasus sesuai dengan analisa ya seperti tadi yang saya contohkan seperti kita mau udah di bawah nih kita mau open posisi buy naik sebentar ternyata turun lagi. Nah itu juga nggak sabaran ya. Nah nanti kita akan bahas lagi. Terus bagaimana sih cara mengatasinya ya. Jadi saran-saran dari saya akan sedikit banyaknya membantu bagaimana di posisi seperti itu. Dan nanti ada juga saran-saran dari psikolog terkenal ya di dunia. Jadi saya kutip dari situ juga. Jadi bagaimana cara menyikapin
emosi kita gitu loh. Terus live trading ya, seperti yang barusan saya contohkan. Jadi sambil membahas materi yang ada di kesempatan hari ini, jika memungkinkan kalau ada momen bagus saya akan open posisi, namun perlu dipahami ini sebagai pembelajaran bukan untuk diikutin. Jika tidak paham skala risikonya, mohon untuk tidak diikutin. Jadi misalnya nih, wah aku kemarin ikut webinar Bang C, ternyata pas udah ikut, ternyata loss ya. Alhamdulillah ya untuk pada webinar khususnya selama saya webinar online ya untuk umum itu sangat nggak ada ya, kalau ditarik di recordnya itu nggak ada yang hasil akhirnya itu loss, yang ada profit. Cuma satu kali pas waktu itu di private education ada Bang Ali ya, jadi itu loss ya, loss kurang lebih kalau nggak salah 30 sampai nggak sampai 70 pip lah. Jadi masih terhitung loss, itu cuma satu kali. Jadi akumulasi pada hari itu loss. Oke, saya baca chat dulu. Nah, dari Pak Halim, Malang, Pancai, malam semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Halim. Ini Om Ces bahasa School nih. Siap. Oke, jadi jadi kalau untuk goal biasanya kadang ada orang yang ngatain saya itu gila ya, gila, gendeng ya. Teman-teman trader saya yang ada di Surabaya juga bilang kalau gila lu apa trading goal pakai M1, M5 gitu loh. Karena jadi cara analisanya beda. Kadang mereka pakai moving average itu buat harian atau intraday ya. Entry-nya kadang dia satu, analisanya bisa pakai daily. Nah, saya pakai gold ya scalping gitu loh. Scalping pakai M1, M5 buat trigger gitu. Jadi nggak perlu analisa yang harian atau mingguan seperti itu. Jadi dari riwayat trading saya untuk live trade satu kali yaitu pas di private education itu akumulasi loss tapi masih terukur dalam arti tidak sampai loss lebih dari 100 pip ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap kalau udah loss gitu ya jangan dilanjutkan gitu. Jadi ya udah keep dulu hari itu, besok kita trading lagi gitu. Oke. Terima kasih untuk PT Top Grow ya. PT Top Grow yang udah mensupport webinar pada hari ini. Semoga PT Top Grow Futures tetap menjadi pialang lokal yang terbaik di Indonesia. Terima kasih selalu mensupport Jalan Traders nih untuk ngisi webinar-webinar pada kesempatan di minggu-minggu sebelumnya ya. Minggu kemarin juga saya ini dulu ya keep dulu ya. Kemungkinan nanti 2 minggu lagi kita lanjut lagi biar gini saya cari duit enak juga gitu loh. Maksudnya trading utama saya nggak keganggu gitu loh. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi pekerjaan lain saya kan nggak ada pekerjaan lain ya selain trading ya isi webinar seperti ini gitu loh. Jadi kalaupun webinarnya nanti banyak juga akhirnya pekerjaan utama saya keganggu yaitu trading ya. Jadi seperti ini ya, momen-momen ambruk seperti ini di jam-jam Amerika ya, US ya, sesi-sesi US itu biasanya saya entry sampai kadang jam 12 ya, scalping seperti yang barusan saya contohkan tadi ya. Terus kadang biasanya kalau saya ngisi kopdar online ya di DFI itu sampai market tutup kadang ya. Sampai market tutup sampai pagi itu. Kadang live sama teman-teman itu udah beberapa bulan yang lalu, cuma ya karena kesibukan saya yang lain harus mengembangkan Jalan Traders ya. Saya harus melihat sisi dari
yang lainnya gitu loh. Maksudnya ya dari sisi bisnis. Kalau misalnya teman-teman nih, Bang, saya mau dong Bang, misalnya gimana sih cari cuan ya selain di market gitu loh untuk ngembangin bisnisnya. Nah, teman-teman bisa jadi IB atau mungkin jadi edukator seperti saya, terus atau ya kalau udah jago ya udah maksudnya kita udah mempunyai ilmu yang cukup dan matang untuk di-sharekan, ya silakan aja gitu loh. Nah, kalaupun kita ilmunya masih ya mungkin ya setengah-setengah ya, terus kita sendiri nggak paham apa yang kita jelaskan, ya gimana kita bisa ngajarin orang lain, apalagi yang kita sendiri nggak mempraktekkan gitu loh. Dari awal ya saya jelaskan, saya pakai support resisten itu tahun 2017, terus tahun 2020 saya speak up di media sosial untuk memperbaiki ya dari sisi-sisi edukasi, karena dulu saya mau cari tempat edukasi itu yang apalagi yang gratis seperti ini tuh sangat susah ya. Sekarang itu banyak banget broker-broker yang mensponsorin edukator-edukator ataupun teman-teman yang udah cukup berpengalaman ya. Jadi untuk mengembangkan bisnisnya si broker tersebut. Jadi seperti Top Grow sendiri, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk webinar pada malam hari ini gitu. Jadi tadi ada yang request ini ya, door prize. Nah, insya Allah kemungkinan nanti minggu depan akan ada ya, kemungkinan gitu. Itu sebelumnya juga sempat saya bahas dengan PT Top Grow Futures biar teman-teman ini lebih antusias gitu loh sharingnya, jadi kita bisa saling berdiskusi, tanya jawab, terus lebih berantusias lagi, lebih senang lagi. Harusnya lebih senang dong, karena saya sendiri kan juga senang ya, maksudnya bisa ngajarin teman-teman, karena menyampaikan yang saya alamin dulu itu mau cari mentor atau cari edukator yang apalagi yang gratis itu sangat sangat susah ya gitu loh. Nah, asik Om C. Edukasi PDF juga boleh kalau nggak bisa webinar. Siap. Kalau saya lebih senang speak up ya seperti ini ya. Karena kalau untuk di ngetik-ngetik itu kadang ada yang terlupa dan kurang, kalau menurut saya ada bahasa yang harus harus diperbaikin. Nah, seperti itu. Saya bukan ahlinya sih di situ gitu. Tapi ada salah satu penulis yang ngajak kerja sama saya buat bikin buku. Nah, gitu. Di sini ada yang domisili Palembang, ada dari Bang Ali itu salah satu peserta private education dari Jalan Traders dari Palembang juga. Apa ada NDP ada di Top Grow, Bang? Soalnya mau coba dulu sebelum duit sendiri. Kalau NDP di Top Grow nggak ada ya, no deposit bonus itu nggak ada. Kalaupun mau coba bisa dicoba di akun demonya gitu. Gusti Allah yang ngapalas kebaikan Bang Jam, matur suwun ilmunya. Siap, belum dimulai nih. Jadi teman-teman nanti bisa lihat recordnya ini di YouTube ya, di YouTube. Oke, kita lanjut ya. Kenapa open posisi kita selalu terbalik? Nah, ini ya yang kadang sering ditanyakan oleh trader-trader newbie ya, gitu lah. Jadi, Bang, habis diajar nih, misal udah trading 2 tahun tapi masih boncos ya, masih rugi ya. Terus ada yang 4 tahun ya, 4 tahun masih rugi ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang gini loh, kadang masih kurang matang untuk menganalisa. Jadi sering ganti-ganti analisa ya. Sering misal nih pada saat sideways ya pakai support resisten. Pada saat
tren pakai super resisten ya hancur ya. Kalau pakai super resisten di misal nih intraday ya, dia satu kita entry, ternyata area resistennya udah di break, ternyata masih mengandalkan area resisten lagi buat entry. Nah seperti itu cara yang salah gitu loh. Harga akan terus naik karena apa? Karena trennya udah berubah. Jadi kalaupun kita ngomongin soal tren ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini ya, misalnya nih, nah sideways ya, ini kan kita tarik ya super resisten ya. Nah kalaupun kita pakai moving average ya, ataupun stokastik mungkin masih landai ya. Terus moving average juga pasti gini-gini ya persilangan, kita entry ya, sell gitu ya. Seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi seperti ini pakai super resisten. Ketika dia break ke atas gini ya, terus pakai super resisten ya nggak berlaku gitu loh. Misal kita mau sell di sini, ternyata pas nge-sell di sini harga lanjut naik misalnya. Nah seperti itu. Jadi kena stop loss lagi, terus turun lagi, kita sell lagi di sini misalnya, terus naik lagi. Nah seperti itu ya. Jadi seperti inilah yang kadang kita terburu-buru buat entry, kita nggak nganalisa, lupa akan adanya yang namanya tren gitu loh. Kalau seperti ini ya berarti trennya, gambarnya kalau pakai price action ya, kita gambarnya pakai trend line gitu loh. Pakai trend line seperti ini ya, kita entry-nya di area-area supportnya trend line ini gitu loh. Jadi seperti ini kita entry gitu. Entry-nya jangan sell ya, buy. Buy nunggu konfirmasi atau rejection turun dulu, koreksi ya. Koreksi turun, kita entry gitu. Jangan pas area resisten misal saling berkaitan juga di sini, terus turun sebentar terus lanjut naik lagi. Nah seperti itu nggak bagus gitu loh kalau terus-terusan diterapkan, apalagi sampai psikologi kita terganggu. Jadi kenapa sih Bang kok di sell malah naik? Saya itu kadang sampai ketol gitu loh lihat market, apakah saya ini udah nggak cocok gitu loh di pekerjaan ini gitu loh. Jadi apapun itu pekerjaannya, kalaupun kita nggak sabaran ya, misal bukan trading aja, misal usaha konvensional, kalau kita nggak sabaran ya otomatis kita akan selalu mengalami yaitu kegagalan gitu loh. Jadi apapun usahanya gitu loh, kalaupun kita sabar, maksudnya sabar itu dalam arti jangan diem aja, sabar, misalnya buka warung atau buka toko, sabar nunggu pembeli ya. Jangan seperti itu, apalagi sekarang di zamannya PPKM ya kan. Kita harus upgrade, kita harus ekspansi, out of the box gitu loh. Apa yang misalnya kita punya sesuatu yang kita biar laku gitu loh. Misalnya jualan kursi-kursi atau apa-apa dijual ya, bukan itu ya maksudnya yang di rumah ya. Maksudnya untuk usaha kita gitu loh. Maksudnya ya kalaupun usahanya mebel ya kursi-kursi ya, lemari-lemari dijual nggak apa-apa karena usahanya mebel. Tapi kalaupun kita misalnya usaha kita jual kamera ibaratnya, jual kamera ya, kita jangan mengharapkan orang datang ke toko kita, atau kita misal jualan nasi padang atau nasi goreng ya, jangan mengharapkan seperti itu, karena ini udah zamannya era 4.0 gitu loh, era yang dimana serba internet gitu loh, serba online gitu loh. Maka dari itu ya daftarkan bisnis Anda, misalnya kalau untuk usaha makanan ya di GoFood atau GrabFood ya, atau Shopee Food ya, seperti itu, atau mungkin yang lain-lainnya gitu loh. Terus kalau misalnya bukan makanan Bang, ya bisa ke Tokopedia, di Bukalapak, atau di JDID, atau dimanapun ya, media-media online gitu loh. Jadi lebih baik dipasarkan ke sana. Nah, kalaupun misalnya nih ternyata masih kurang laku, jadi apa yang salah gitu loh? Apa yang salah? Oh mungkin karena kita jarang iklan ya, jarang iklan. Kayak private education-nya Jalan Traders ini juga jarang iklan ya. Maksudnya jarang sekali iklan. Jadi seperti itu. Jadi
terkadang mana yang harus diolah gitu loh, biar bisnis kita laku, biar dagangan kita laku gitu loh. Nah, itu harus dianalisa. Jadi jangan diem aja terus sabar gitu. Sabar nunggu pembeli datang. Nah, kita harus jemput bola gitu loh. Nah, seperti ini ya. Terkadang analisa kita kurang matang gitu loh. Kadang gini. Jadi pas kita analisa seperti tadi ya, kita misalnya nih di gold. Nah, gold tadi pas sebelumnya saya awalnya mau sharing, saya melihat gold ya di sini ya, di sini ini udah di area ini ya, di area supply ya di sini ya. Terus harga meskipun turun dulu ya, tapi ini turunnya nggak sampai bawah ya. Ini naik lagi ya, naiknya. Jadi seperti itu. Jadi belum ada candle yang konfirmasi di M15-nya juga masih up ya, masih up. Jadi masih up. Jadi seperti ini ya, jangan di entry dulu gitu loh. Nah, oke. Nah, kalaupun nggak sabar seperti itu ya kita selalu akan dihajar terus gitu loh sama market ya. Nggak sabar nunggu momen, terus nggak sabar pengennya misalnya nih ada broker yang ngasih rebate ya, nggak sabarnya pengen entry terus ya averaging sampai akhirnya equity kita nggak kerasa loh, kok tinggal segini equity-nya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi makanya dari itu nanti ada 3 kunci pokok ya. Harusnya teman-teman udah paham. Saya selalu ulangin lagi, 3 kunci pokok itu adalah kunci kesuksesan yang kalau kita mau terjun di bisnis trading online ya. Trading online itu ya meskipun kita trading real ya atau konvensional kita dagang ya wajib memakai 3 kunci utama itu gitu loh. Terus terlalu terburu-buru masuk market itu juga salah satu penyebabnya. Kita nggak sabar nunggu momen ya, seperti yang barusan kita lihat. Coba teman-teman lihat di gold, di MetaTrader-nya itu juga tadi saya lihat ada sideways kecil-kecil gitu, itu jangan di entry ya. Terus tidak ikhlas dan selalu ingin membalas kekalahan yang terjadi pada hari itu gitu loh. Jadi kita itu nggak ikhlas gitu loh. Kalaupun udah loss misalnya dari risk management kita, misal kita terapkan risk managementnya 3% dari modal, kita masih pengen trading lagi gitu loh. Nah seperti itu jangan diterusin gitu loh. Apalagi didukung lagi kita udah capek sama kehidupan nyata misalnya. Kehidupan nyata misal dari pekerjaan atau mungkin lalu lintas ya yang menyebabkan macet, apalagi di masa sekarang kayak PPKM, kita mau keluar kemana, pergi kemana ya, itu selalu dibatasin ya. Nah seperti itu ya. Jadi mensyukurin hari ini, mengikhlaskan apa yang telah berlalu, itu yang selalu saya terapkan gitu loh. Maksudnya ya udah kemarin loss ya kita cari lagi. Kalaupun kita lossnya 3% ya dari modal ibaratnya, dari modal ya kita mau cari 3% untuk kedepannya itu akan jauh lebih mudah ketimbang kita floating yang udah berminggu-minggu belum tentu kelar, belum tentu clear gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kadang mengganggu gitu. Kita mau entry, oh ternyata masih floating kemarin, kita mau entry lagi takut gitu loh. Takut nanti equity kita, balance kita nggak cukup gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kadang rasa-rasa seperti itu yang masih menyelimutin di dalam diri kita. Jadi makanya itu kalaupun udah loss hari itu ataupun udah rugi, misalnya nyampe dari risk management kita ya udah ikhlas. Ya udah kita cari untuk next day-nya, besoknya itu akan lebih enak, lebih enteng gitu loh. Oke.
Jadi lebih nyaman gitu loh dengan risk management yang sangat kecil. Apalagi misalnya kita kayak kita entry terus di buy malah turun mau kita entry buy lagi. Ternyata harganya udah break area lower low-nya, yang otomatis area lower low-nya udah break, otomatis dia akan bikin lower high, ya kan? Jadi trennya udah turun gitu loh. Kalau gitu di averaging pun ya posisi kita yang buy tadi ya akun kita akan bye-bye gitu loh. Akan MC gitu loh. Ya maka dari itu, daripada kita misalnya ke floating sampai 40% ya, sampai bahkan sampai 80%, ya akan lebih sulit lagi gitu loh. Kita cari posisi baru gitu loh. Gitu. Oke, jadi kenapa selalu terbalik open posisi kita? Karena kita nggak ikhlas, kalaupun udah loss ya kita masih pengennya itu membalas kesalahan atau kekalahan ya di hari itu. Bagaimana cara ngebalikin lossnya tadi? Kadang kita nggak didukung lagi dengan pikiran kita ya, psikologi dari pikiran gitu. Kadang kita terbawa emosi. Wah, saya harus trading ini, kalau nggak trading saya nggak dapat duit. Terus harus bayar kontrakan atau bayar cicilan dan lain-lain. Itu kalau di trading dengan target seperti itu sebenarnya bagus. Tapi kalau kita terlalu menggebu-gebu seakan-akan bahwa trading ini pengen cari duit yang sangat cepat, itu mindset yang salah, itu pikiran yang salah. Jadi harus santai, sesantai-santainya, serilek-rileknya. Kalaupun udah loss ya udah, jangan ditambahin lagi lossnya. Misal, wah saya mau rubah 3% menjadi 5%. Nah kan seperti itu cara yang salah misalnya gitu loh. Bang, kalau misalnya saya punya modal $1.000 ya resikokanlah $30 gitu loh. 30 loh Bang, otomatis hari itu saya harus cari profit lebih dari 3% dong, karena loss-nya 3% risk manajemennya harusnya gitu loh. Cuma kalau misalnya udah cukup lah 1% ya satu hari, misalnya dari $1.000 kita dapat $10 ya udah gitu loh, nikmatin gitu. Bang, kalau misalnya saya mau dapat 10% nggak masalah, sehari mau dapat 10% nggak masalah gitu loh. Tapi kita harus punya analisa yang mateng gitu loh. Misal nih kayak scalping mau dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ikut jam kerja kantor, ya nggak masalah gitu loh. Kalau kita bisa menerapkannya secara terus-menerus dan konsisten gitu. Jadi saya juga waktu 2 minggu pernah dapat 40% dari modal. Jadi hal yang seperti itu apakah bisa Bang apakah bisa Bang J ulangin lagi? Kalau misalnya saya ulangin lagi, tentunya itu sangat mengandung resiko yang lebih tinggi, karena pada hukum dagang ya, semua hukum dagang. Kalaupun kita mau cuan yang gede ya, otomatis resiko yang kita dapatkan gede gitu loh. Kalau misalnya kita di bisnis konvensional, kita mau beli buah harus banyak di supplier. Jadi beli buah harus banyak di supplier dengan harga yang murah kan. Dari supplier didapatkan dengan harga yang murah. Oke, jadi pas didapatkan dengan harga yang murah, otomatis kita menjual lagi ke toko-toko buah dengan harga yang mungkin ngambil untungnya otomatis lebih sedikit daripada harga pasaran, karena kita ambilnya banyak. Tapi resikonya apa? Resikonya kalau buah itu udah kelewat masa kadaluarsa ya, maksudnya
udah lama yang kalaupun kita timbun ya otomatis itu adalah resikonya gedenya ya, resikonya sangat lebih besar lagi gitu loh. Jadi sama seperti trading itu kita harus beranggapan bahwa ini itu secara bisnis secara real atau real benar-benar secara konvensional, menganggap ini benar-benar bisnis secara konvensional, bukan judi online gitu loh. Kalau kita menganggapnya judi online pas tebak-tebakan, saya sell karena ini misalnya nih, karena alasannya gini, nggak logis lah alasannya, karena kata Bang J sell di area resisten ya, buy di support ya, seperti itu juga nggak logis ya. Maksudnya itu harus dipertimbangkan, bukan hanya di buy di support, sell di resisten, bukan seperti itu terus diambil mentah-mentah seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi harus ada analisa lain yang mendukung kenapa kita sell gitu loh. Apakah ada candle confirmation ataukah ada indikator-indikator yang mendukung ya, kayak trendline atau mungkin Fibonacci atau mungkin Elliott wave dan lain-lain, atau price action misalnya kayak week off dan lain-lain ya, seperti itu. Kayak misalnya week off itu ilmu yang udah lama itu lebih sulit lagi. Pas sideways itu kadang muncul ada fase-fase di mana fase A, B, C dan D sampai E. Nah, di mana kita harus entry-nya itu di area-area yang tertentu gitu loh. Nah, mengidentifikasi week off itu tentunya juga mengalami 5 fase itu tadi gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali gitu loh. Jangan misalnya nih, ini udah week off gini, terus kita entry ya. Bukan berarti entry-nya ada di area resisten dan support gitu loh. Jadi ada area misalnya di area LPS itu kita entry di situ gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi untuk kembali lagi ke topik ya. Jadi lebih baik syukurin hari ini gitu loh. Misal kita dapatkan yang tadi misal 1%, ya udah kita terima gitu loh. Gitu loh. Terus Bang, kalau misalnya saya dapat misalnya seperti tadi 10% nggak masalah. Kalaupun udah kita menentukan area resikonya tadi misalnya 3% ya per day ya, per hari. Misalnya kita terus-terusan trading, terus diakumulasi misal 20 kali open posisi, 10 kali profit, 10 kali kena stop loss dengan risk and reward 1:2 ya kita masih tetap untung gitu loh. Karena rewardnya 2, resikonya 1, meskipun 10 kali profit, 10 kali loss ya kita masih untung gitu loh, karena rewardnya lebih besar. Makanya dari itu saya sampaikan tadi, risk and reward 1:1 itu maksa banget buat entry gitu loh. Jadi carilah risk and reward yang lebih besar dari 1:1, seperti yang saya contohkan di awal tadi, 1:1,5 ya, atau 1:1,6 ya, itu oke gitu loh, masih wajar gitu loh. Ini kenapa Google Asistennya nyala? Oke. Nah, bagaimana cara mengatasinya menurut ahli psikologi? Nah, tentunya ini juga sangat harus dipahami juga. Ya, jadi menurut para ahli, buang jauh-jauh rasa dendam, bahkan kekalahan di market ya. Ini saya ketik sendiri yang di atas ya. Jika terus-menerus, karena saya kutip ya, diselimutin dengan rasa dendam, itu kita tidak akan pernah sukses untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Jadi seperti tadi, kalaupun udah loss, kita maksain entry lagi, yang ada malah ambiar gitu loh, malah amblas. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mengalami hal yang demikian, atau enggak sama sekali. Berarti kalau enggak, mungkin ini ya, saya acungin jempol gitu. Terus, nah ini dari Pak Robert ya, dendam menahun bakal bikin kamu rugi gitu loh, sebab kamu bakal tersakitin 2 kali. Oke, jadi yang pertama, ketika kamu dilukai pertama kali, dan kedua
ketika kamu masih terobsesi dengan dendam terhadap pelakunya. Misal pelakunya ini yaitu market ya. Market ini kita menganggap bahwa market ini musuh ya. Ibaratnya susah dianalisa dan lain. Sebenarnya gampang gitu loh. Kita mau menganalisa market itu sangat mudah sekali. Seperti di awal tadi saya contohin, mungkin nanti saya contohin lagi ya. Jadi intinya jangan biarkan ya orang itu menang 2 kali. Jadi jangan terus-terusan kita MC ya. MC terus 2 kali, 3 kali, bahkan sampai lebih dari itu ya. Jadi menurut Pak Robert Enright, guru besar psikologi sekaligus pendiri International Forgiveness Institute. Jadi seperti itu. Jadi menurut Pak Robert ini seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan gitu loh, menghilangkan rasa dendam itu gitu loh. Jadi ya kita harus ekspansi ke lebih baik lagi. Apa yang salah dari analisa kita mungkin, ataukah mungkin dari psikologi kita, atau mungkin money management kita yang belum cukup memadai gitu loh. Misalnya kita mau trading dapat duit gede dari misal modal 1.000, pengennya sebulan untung $500 ya, untung 50%. Itu sebenarnya apa ya, maksudnya bukan hal yang mudah gitu loh untuk terus dilakukan secara konsisten gitu loh dengan modal yang seperti itu. Jadi kalaupun pengen untung yang besar, otomatis kerugian kita akan lebih besar lagi. Otomatis misalnya nih, kalaupun kita mau scalping, apakah bisa Bang 50% sebulan? Ya bisa kalau kita mau scalping terus-menerus nih, terus-menerus setiap hari gitu loh. Kita open posisi terus gitu. Misal udah ABC, asal biru close misalnya, udah cuan misal, ya bisa kalau kita lakuin secara terus-menerus dan konsisten. Misalnya mempunyai skill yang memadai ya, mempunyai skill yang memadai buat menganalisa market, bukan menjadi hal yang ini ya. Kalau sekarang ini tabu ya, tabu. Jadi kalau kita punya skill yang memadai dan waktu yang sangat banyak untuk dilampiaskan ke market, itu hal yang sangat mudah gitu loh. Maksudnya sangat mudah untuk diraih gitu loh. Jadi untuk kita mau trading pakai pengen modal 1.000, pengen cuma $500 ya, kita harus terus-menerus. Misal rugi 1%, untung 2% sekali open. Ya bisa aja gitu loh. Kalau kita mau punya analisa yang matang ya. Misal tradingnya juga nggak di satu pair, kelamaan nunggu di pair lain. Mungkin yang kita pakai bisa sampai 10 pair ya. Bisa sampai 10 pair. Misal ada momen di pair 1 atau pair 5, pair 8 ya, kita entry gitu loh. Kalau nggak ada ya tunggu gitu loh. Jadi bukan trading di satu pair ya kita lama nunggunya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya, profit yang fantastis itu ya kita analisanya, kalau menurut pengalaman saya ya scalping dengan cara cepat itu tadi, memakai beberapa pair, bukan hanya satu pair. Kalau satu pair kita nunggunya lama, kita mau cari open posisi dengan harga yang bagus itu sangat sulit ya, sangat susah. Jadi kita harus memakai beberapa pair. Itu saran dari saya, itu yang saya lakukan gitu loh. Kalau pengen misalnya nih, pengen untung yang lebih gede gitu loh. Tapi waktu kita untuk yang lainnya terganggu karena kita tuangkan semua di market gitu loh, di layar gitu. Nggak mungkin kita misal entry terus kita tinggal keluar. Kita harus tetap pantau gitu loh. Namanya scalping ya kita nggak bisa tinggal gitu loh. Seperti itu. Oke. Terus apa sih yang harus dipikirkan? Jadi kita harus mikirin nih, kenapa sih ketika kita buy terus harga malah berbalik arah, ketika kita sell harga juga berbalik arah.
buat daftar atau jurnal pribadi, catat satu persatu ya, teliti kenapa sering loss. Hal ini pernah saya lakukan. Kenapa saya dulunya memakai indikator ya seperti moving average dan stochastic. Terus kenapa pada saat tahun 2017 selama saya trading dari tahun 2014 awal kenal, kenapa saya memakai pindah ke price action atau pindah ke super resisten ya, super resisten supply and demand di tahun 2017, karena ada beberapa mungkin ya dari pengalaman saya, karena kalau pakai indikator itu kan dia sering refine gitu loh, sering refine, jadi nggak sesuai. Kalau kita mau pengen cari cepet ya, cari duit cepet susah gitu loh. Kadang kita hanya memandang indikator. Bisa dikombinasikan dengan support resisten, itu jauh lebih powerful lagi gitu loh. Tapi maksudnya dikombinasikan dengan price action itu jauh lebih powerful lagi gitu loh. Jadi kita harus mempunyai basicnya dulu, apa yang harus kita pahami nih. Kalau misal kita mau belajar price action ya kita harus memahamin, yaitu yang pertama yaitu pola candle-nya, terus area-area support resisten dan area-area supply and demand, tren ya, atau mungkin chart pattern. Nah itu harus dipelajarin satu persatu gitu loh. Jadi karena price action benar-benar ya tanpa indikator, murni pergerakan harga gitu. Nah, terus yang kedua, apakah metode tradingnya sudah benar gitu loh. Misalnya terkait analisa maupun money management. Kita kalau nggak punya money management ya seperti tadi, kita buy, turun, di-buy lagi ya akhirnya secara nggak sadar akun kita udah floating sampai misalnya 40%, 50%. Kalaupun kita udah floating seperti itu, kita mau cari atau recovery akun tersebut akan lebih susah gitu. Nah, terus mempunyai teman atau mentor yang bisa diajak berdiskusi bareng dan paham sesuatu yang kita kerjakan. Nah, misalnya nih punya teman tapi temannya nggak ngerti trading ya, jangan diajak diskusi ya, nggak bakal ngerti ya. Ada beberapa teman saya yang nggak ngerti trading dulu ya, terus saya ajak diskusi nggak ngerti mereka. Apa sih itu gini-gini, bikin mumet ya.